kekurangan, Mbak Ola. Jadi orang yang selalu hidup dalam kemudahan itu tidak akan bisa menghargai segala sesuatu. Oke. Yang hidupnya mudah aja gitu, tidak pernah mengalami kekurangan, tidak pernah mengalami kesulitan, dia tidak akan bisa menghargai. Karena proses apresiasi sesungguhnya harus dimulai dari kesulitan, harus dimulai dari kekurangan. Ini yang mengatakan seperti ini adalah Profesor Robert Emmons yang minggu lalu juga kita banyak bahas terkait dengan bersyukur. Jadi menurut Robert Emmons, dia bilang begini, gratitude require some degree of deprivation. Yang namanya bersyukur itu menghendaki beberapa tingkat dari kekurangan. Bahkan dia bilang gitu, deprivation itu perampasan gitu. Jadi ketika kita dirampas, kenikmatan kita itu dirampas, dikurangi, itu baru kita bisa menghargai justru. Ketika kita dikurangi, kita merasa lebih gitu Pak. Dan itu yang saya kira terjadi pada saat ini ya, dengan COVID-19 ini banyak hal-hal kebebasan kita yang dirampas dalam tanda petik. Tapi sesungguhnya itulah yang membuat kita merasa lebih. Itulah yang membuat kita merasa bahwa selama ini kita sudah taken for granted gitu. Ada banyak sekali kenikmatan yang tidak pernah kita hargai selama ini gitu Paula. Iya. Pak Alvan, jadi situasi yang menekan, situasi yang sulit. Ini tadi Bapak mengatakan bahwa kenapa Tuhan izinkan juga kita sekarang ini mengalami kesulitan ya, walaupun kita masing-masing juga pasti sudah punya kesulitan, tapi ini dibikin loh kesulitannya yang kurang lebih hampir sama, universal dialami oleh banyak orang di dunia ini. Ini berarti kita diajar untuk menghargai apa yang sudah diberikan oleh alam semesta kepada kita begitu ya Pak. Ngeri banget loh ini. Dahsyat sekali gitu pelajarannya. Karena ini tidak bisa diceritakan Paula, gitu ya, tidak bisa diceritakan, ini harus dialami. Ya, kalau diceritakan itu hanya akan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu loh. Ketika orang alami, oh ini loh yang rasanya sakit seperti ini loh, baru terasa yang namanya sehat seperti apa. Ini loh yang namanya kita nggak boleh keluar rumah kayak gini loh, baru terasa nikmat. Bisa keluar rumah aja itu baru rasanya nikmat ketika kita nggak boleh keluar rumah, kan begitu Paula. Jadi memang langkah pertama untuk bisa bersyukur itu adalah yang namanya deprivation, itu kata kuncinya. Deprivation, perampasan, pengurangan, gitu. Dan itu yang membuat ketika kita buka puasa itu bahwa itu rasanya gimana tuh buka puasa itu? Jadi lagi nikmat banget, betul. Begitu kita minum air putih, makan satu biji kurma, waduh, gitu. Cukup air putih saja itu udah rasanya nikmatnya luar biasa itu. Kita bisa menghargai nikmat air putih ketika kita mengalami deprivation selama 14 jam. Puasa 14 jam, oh rasanya air putih itu nikmatnya luar biasa gitu. Minum itu ternyata nikmatnya luar biasa itu. Nah itu bahwa yang sangat diperlukan dalam hidup kita. Oke, baik. Pak Arfan, sebelum saya ke WhatsApp yang sudah masuk ya buat yang kita bacakan yang mengapresiasi. Yang ketiga ini Pak Arfan, supaya nanti di sesi keempat atau sesi terakhir kita punya waktu untuk membahas apresiasi yang disampaikan oleh listener. Silakan Pak Arfan. Yang ketiga, kenapa kita sulit mengapresiasi? Karena rumput tetangga sering kelihatan lebih hijau. Gitu Paula. Oke. Rumput tetangga. Iya. Itu sering kelihatan lebih hijau. Jadi begini maksudnya. Apa yang dimiliki oleh orang lain itu selalu kelihatan lebih bagus kan? Jadi kita itu seringkali over value sama milik tetangga. Kita over value. Ini tetangga dalam pengertian yang luas loh. Soalnya ya bukan hanya tetangga di sebelah rumah ya, tapi tetangga dalam bisnis, ya, tetangga dalam banyak hal gitu, di kantor dan sebagainya. Ya, kita over value sama produknya tetangga. Kita menganggap produk tetangga itu lebih bagus. Itulah sebabnya mereka lebih laku jualan ketimbang kita. Dan kita over value sama produk tetangga, kita over value sama produk kompetitor, tapi kita under value sama produk kita sendiri. Malah produk kita jelek. Oh ya, orang sales mengatakan produknya jelek, itulah sebabnya saya nggak bisa jualan. Padahal yang nggak bisa jualan itu dia. Tapi dia menyalahkan produknya, dia bilang produknya jelek. Produk tetangga itu kenapa laku? Produk kompetitor itu kenapa? Karena bagus produknya. Jadi kita seringkali itu over value sama punya tetangga, under value sama punya sendiri. Itu Mbak Ora. Oke.
Oke, jadi ini ternyata ketika kita selalu melihat rumput tetangga lebih hijau, padahal mungkin tetangga juga nggak punya rumput ya Pak Arfan ya. Betul, betul. Jadi Oke. kita itu seringkali menghargai sesuatu yang belum kita miliki, Mbak Ola. Ketika kita misalnya Mbak Ola lihat tas gitu ya, lihat tas ada di toko gitu ya, terus udah lihat-lihat tapi belum jadi beli, itu rasanya kalau Mbak Ola bisa memiliki tas itu nilainya tuh luar biasa gitu. Nilainya 10 kalau Mbak Ola bisa memiliki tas itu ketika belum beli. Tapi coba deh lihat deh Mbak Ola. Suatu ketika nanti Mbak Ola kan beli itu ya. Tas itu Mbak Ola beli, setelah sekian lama memperhatikan, berapa hari memperhatikan, kemudian beli. Setelah dibeli itu, nilai yang tadinya 10, Mbak Ola berikan pada tas itu, ketika Mbak Ola sudah beli itu nilainya turun jadi 9 Mbak Ola. Nah yang menarik nanti setelah dipakai seminggu 2 minggu, nilainya turun lagi, bukan 9 tapi jadi 8, mungkin jadi 7 Mbak. Jadi kita itu seringkali Selamat malam. Gitu. Pak Arfan, Else juga ada Adore You kalau udah. Tapi sekarang Bruno Mars dulu yuk. That's what I like. We can vibe setelah lebih. I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited. So gonna get to clapping. Go pop it for a plan. Pop it for me. Turn around and drop it for a plan. Drop it for me. I went to beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Julio served that scampi. You got it if you want it. Got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac. Girl, let's put some miles on it. Anything you want, just to Wah, naungan Planetarium Records yang set. Gaho sendiri merilis single warga gitu ya, dengan misalnya ada kebersamaan pada tingkat RT, RW, dan sekarang juga kan sudah diupayakan pihak pemerintah ya, gitu bagaimana pada tingkat RW ya, RT ada RW siaga dan segala macam ya. Nah itu juga harus diefektifkan ya, karena melihat bagaimana situasi kerawanan dari wilayah yang ada di sekitarnya gitu loh. Misalnya mengefektifkan melalui penggunaan alat elektronik, misalnya HT, CCTV begitu. Tergantung ya kemampuan dari warga, pengamanan komunitas yang ada gitu loh, kemampuannya begitu loh. Nah kemudian tadi pengamanan yang sifatnya wilayah begitu loh. Ya, ini koordinasi dengan pihak penegak hukum, pemerintah daerah. Nah pengamanan yang dari mandiri sampai wilayah itu yang membatasi gerak dari pelaku kejahatan gitu. Kalau dia berjalan dengan baik, beberapa wilayah itu relatif akan aman. ya. Baik, terima kasih Pak Siman tipsnya agar masyarakat ini juga paham begitu ya. Terima kasih Pak Siman. Selamat malam, sehat selalu Pak Siman. Selamat malam, sehat selalu.
Pendengar, demikian tadi kriminolog Universitas Indonesia Josia Simon. Jadi selain adanya napi asimilasi tadi ya, yang memang belum selesai masa kurungannya, masa penjaranya dikeluarkan, tapi masyarakat juga harus pintar-pintar melihat situasi ya, ketika memang sudah ada beberapa tanda sepi, lalu lampu mati dan lain sebagainya, lebih baik di rumah saja agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Info publik Pro 3. Dengan mendukung himbauan Presiden untuk bekerja, belajar, dan beribadah di rumah, Radio Republik Indonesia menyelenggarakan program belajar di radio, menghadirkan guru di studio atau melalui telepon, dan murid mengikuti pelajaran di rumah dengan mendengarkan radio. Belajar di RRI disiarkan setiap hari, Senin sampai dengan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat, pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Timur di stasiun RRI seluruh Indonesia. Siaran ini juga dapat didengar melalui audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Play Go di smartphone atau Android. Dengarkan dan ikuti program belajar di RRI. Sementara itu, pendengar, portal rri.co.id hingga hari ini akan dilakukan migrasi, dan bagi Anda pecinta rri.co.id, Anda bisa simak informasi aktual lainnya di rri.co.id mulai besok Senin ya, 4 Mei 2020. Kami akan hadirkan informasi ini. Polisi akan memberikan sanksi tegas hukuman pidana kepada warga yang melanggar aturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di 3 wilayah, yakni Surabaya. Ini PSBB di Sidoarjo dan juga di Gresik. Informasi selengkapnya kita akan menuju ke Beni Hermawan. Beni, silakan laporan Anda. Ya, mendengar memang tim gabungan rencananya malam nanti akan kembali melakukan patroli di pemberlakuan jam malam pembatasan sosial berskala besar PSBB di 3 wilayah, yakni Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Tidak diberitahukan tim gabungan ini menyasar daerah mana, namun demikian jika mendapati warga berkerumun di jam malam, maka mereka akan dibawa di kantor Mapolrestabes Surabaya dan diberikan sanksi, dan warga juga akan dites rapid test untuk mengetahui bahwa dia reaktif COVID atau tidak. Dan memang langkah-langkah persuasif dengan tindakan secara tegas ini diberlakukan setelah sebelumnya aparat kepolisian telah melakukan teguran hingga himbauan, dan polisi sendiri mengancam akan memberikan sanksi pidana pada warga yang melanggar aturan pembatasan sosial berskala besar di 3 daerah tersebut. Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan mengatakan bahwa hukuman pidana bagi pelanggar PSBB akan dijerat pasal 93 tentang karantina dan pasal 216 KUHP yang ancaman hukuman 1 tahun. Melakukan aturan dan SOP yang sesuai dengan sudah ditentukan, dan kita akan lakukan penahanan 1x24 jam. Bahkan dari provinsi sudah menyiapkan makan sahur, dan kita akan lakukan proses pidana sesuai dengan aturan. Demikian. Ya, setelah penahanan nanti selanjutnya apakah memang sanksi yang seperti yang di itu diterapkan? Kita akan lakukan 1x24 jam. Kita ada jurisprudensi, ada wilayah tertentu sudah bisa dikenakan pasal disipliner. Dan pendengar, memang terkait teguran-teguran yang dilayangkan oleh aparat kepolisian, sebelumnya memang di Lantas Polda Jatim telah mengeluarkan surat teguran begitu berupa pelanggaran yang bentuknya sama dengan surat tilang, namun demikian hanya dalam tulisan tersebut tertulis surat teguran dengan beberapa kesalahan yang dimaksud, seperti halnya tidak memakai masker hingga larangan berboncengan. Namun demikian aparat kepolisian tidak melakukan penilangan, namun hanya teguran dan himbauan. Namun demikian untuk hari ini atau malam ini sejak kemarin memang tindakan tegas dilakukan, termasuk yang dijelaskan oleh Kapolda Jawa Timur tadi bahwa